5 cara tetap hidup miskin selamanya. Mas Helmi Yahya dalam salah satu podcastnya bilang bahwa ada sebuah penelitian kalau di Indonesia kita tuh anak yang terlahir berasal dari keluarga miskin, 40%-nya ketika dewasa akan berakhir miskin juga. Penyebabnya menurut beliau ada 3. Tapi buat saya, yang sering saya lihat dan relate banget dengan apa yang banyak ditemui, nyaris di banyak tempat adalah 2 hal terakhir yang disebutkan oleh beliau, yaitu kesulitan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan masalah mindset. Jadi, menurut penelitian tersebut, pendapatan anak yang terlahir dari keluarga miskin saat dewasa 80% lebih rendah daripada keluarga yang lahir dari keluarga kaya. Sementara dalam daftar 100 negara termiskin di dunia, Indonesia tuh menempati peringkat 91. Wow, ngeri ya. Bank Dunia menyebutkan orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan di bawah Rp32.500 per hari atau Rp975.000 per bulan. Ini nggak nyampe 1 juta per bulan, sobs. Ngeri banget nggak sih pendapatan segitu di zaman sekarang ini? Dan jumlah orang yang mendapatkan penghasilan seperti ini ternyata banyak, sobs. Ada 24% dan sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Sedangkan BPJS mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan Rp505.000 per bulan. Ini lebih parah lagi ya, cuma setengahnya aja dari 1 juta tadi. Dan jumlahnya di Indonesia mencapai 26 juta orang atau 9,5% penduduk Indonesia. Ini juga tentu bukan jumlah yang sedikit. Logika Mas Helmi sangat rasional. Kalau pendapatan rendah, maka daya beli juga rendah. Tabungan juga rendah, bahkan mungkin minus alias hutang. Maka dana pendidikan juga terbatas, sehingga hanya mendapatkan pendidikan yang tidak memadai. Dan mudah terjebak dalam profesi pekerjaan yang tidak bergaji tinggi. Dari dulu, saya lebih banyak setuju dengan pepatah Cina yang menyatakan bahwa jika pengen hasil 1 tahun, tanamlah padi. Dengan nanam padi, kita bisa tuh panen sampai 3 kali dalam setahun, kalau semuanya bagus dan lancar. Jika pengen hasil dalam 10 tahun, tanamlah pohon. Sedangkan jika pengen hasil dalam waktu 100 tahun, didiklah manusia. Jadi, segimanapun susah lapangan kerja sekarang ini, dengan kerja keras dan pendidikan yang baik dan tinggi, kita insya Allah bisa keluar dari jerat kemiskinan. Hitung-hitungan kasarnya, begitu ya. Nah, ini satu lagi dari Mas Helmi soal mindset. Adanya bantuan-bantuan membuat orang miskin mengharapkan bantuan tuh. Sehingga mereka tidak tergerak untuk bekerja lebih tekun dan lebih keras untuk keluarganya. Dan supaya bisa lepas dari jebakan kemiskinan. Apa yang dikatakan oleh Mas Helmi ini bagi kita, orang tua yang punya anak generasi Z atau milenial, dan termasuk anak-anak muda remaja sekarang, harus menjadi awareness sekaligus warning. Percayalah, jadi orang miskin itu nggak ada enak-enaknya. Tapi sobs, untuk jadi kaya, kita juga perlu usaha atau kerja keras, pola pikir, gairah, dan kebiasaan. Kita mulai dari usaha atau kerja keras dulu ya. Kerja keras ini, sobs, harus ditanamkan sejak muda banget. Bahwa nggak ada orang kaya di dunia ini yang hidupnya santai-santai atau nggak kerja keras. You name it. Kalau kita Google anak muda kaya di Indonesia, kita bakalan dapetin nama-nama orang yang emang pekerja keras. Bergelut di bidang makanan, retail, hingga manufacturing. Manufacturing ini adalah usaha dengan produksi skala besar. Di awal, mereka bikin usaha pastinya kurang tidur, kurang hangout, kurang me time, kurang istirahat, dan lain sebagainya yang semuanya nggak enak. Yang kedua, pola pikir. Cara berpikir kita, sobs, paling enggak di tahap awal harus meletakkan fondasi untuk gak jadi orang miskin. Itu aja dulu. Jadi semua pulang yang akan mengarahkan kita jadi orang miskin harus ditutup. Misalnya aja, kita jangan sampai lebih mendahulukan istirahat atau main game daripada belajar atau bekerja. Kita bersegera akan peluang mendapatkan rezeki walaupun kecil dan berpikir untuk investasi. Jika bukan uang, ya keahlian yang nantinya membuat kita bisa stable secara keuangan. Sobs, yang berikutnya adalah kebiasaan. Ini nih yang paling penting. Gak ada ceritanya kebiasaan biasa aja bakalan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tahu kan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang ditakdirkan jadi orang kaya terus? Nah, walaupun takdirnya jadi orang kaya, tapi beliau ini tetap memilih berdagang ketika hijrah ke Madinah. Karena takut gak bisa masuk surga, beliau akhirnya memilih jualan kurma busuk. Jadi artinya Abdurrahman bin Auf gak ninggalin ikhtiar tuh. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata saat itu di Yaman sedang terjadi wabah dan penyembuhannya justru berasal dari kurma busuk. Alhasil dagangan Abdurrahman bin Auf berupa kurma busuk tadi diborong habis sama Raja Yaman. Nah, ngomong soal kebiasaan ini, ada beberapa kebiasaan yang hinggap di generasi muda nih, yang gak diragukan lagi bakal menjadikan dia hidup miskin. Bukan ngedoain ya. Walaupun dia anak orang kaya, tapi punya kebiasaan-kebiasaan ini, dia bakal miskin ujung-ujungnya. Jika dia anak orang miskin, apalagi bakal bikin dia tetap jadi orang miskin. Kebiasaan pertama adalah mager atau screening sepanjang hari alias main HP terus. Ya, main HP alias jadi user N. Entah itu main game, menonton film atau series,
Emang ada ya orang yang kerjaannya main HP terus sepanjang hari? Jawabannya, terutama anak remaja, banyak sobs. Anak-anak ini terus-menerus menggunakan HP mereka untuk memenuhi kesenangan saja. Mereka nggak pernah berpikir bahwa mereka bisa menghasilkan sesuatu lewat HP-nya. Mereka nggak pernah berpikir bahwa konten media sosial yang lewat di feed mereka itu bisa jadi wangsit, memberi jalan buat mereka bahwa banyak yang bisa dikerjakan lewat HP mereka. Mager emang enak sekarang ini, tapi dengan tidak mengerjakan apa-apa, dengan tidak belajar apa-apa, sungguh akan merugikanmu di masa depan. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, seenggak-enggaknya pelajarilah satu hal keahlian, sehingga kamu bisa jago di situ tuh. Keahlian yang dengannya kamu bisa ngasilin duit di masa depan. Itu kalau kamu harus mentok, gak bisa diterima kerja di kantor atau pabrik atau instansi pemerintah. Jangan bilang susah belajarnya. Google dan YouTube itu sekarang ini memberikan semua akses untuk kita belajar apapun, mulai dari desain grafis, fotografi, bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Korea, atau cara ngedit video, bikin podcast dan sebagainya. Tinggal sebenarnya kita mau nggak? Kalau belum mau juga, paksain diri aja untuk belajar. Paksain untuk gak mager terus panjang hari. Gitu sobs. Kebiasaan kedua yang merupakan cara tetap hidup miskin selamanya adalah begadang. Begadang merupakan racun nomor 1 penghalang kesuksesan bagi siapapun. Apalagi begadang tanpa alasan yang prinsipil, kayak lagi kerja atau ngerjain tugas belajar atau kuliah. Yang sering banget saya ulang-ulang nih ya, bagi kamu yang sering begadang, jika sekarang ini tubuh kamu oke-oke aja dengan begadang, tunggu antara 5 sampai 10 tahun lagi apa yang akan terjadi pada dirimu. Bukan nakut-nakutin. Coba aja, bagi yang serius pengen tahu, googling deh akibat begadang bagi tubuh. Efeknya mengerikan semua sobs. Dan sekadar informasi saja ya, yang paling banyak begadang saat ini, pengamatan saya langsung, adalah anak-anak remaja dan biasanya berasal dari keadaan ekonomi menengah ke bawah, terutama di waktu libur sekolah dan akhir pekan. Dan sobs, kebiasaan ketiga yang jadi cara tetap hidup miskin selamanya adalah nggak ada gairah. Tadi udah dibahas, jadi nggak ada keinginan, nggak ada kemauan untuk belajar sesuatu yang baru, nggak punya target, nggak punya mapping, atau peta hidup. Emang peta dan target hidup sama sekali bukan syarat untuk jadi orang kaya atau jadi nggak miskin ya, tapi seenggak-enggaknya kita bakal punya progres. Peta dan target hidup adalah cara sederhana yang akan membimbing kita pada gairah dalam hidup ini sobs. Misalnya aja, coba di tahun ini kamu pengen bisa nguasain keahlian apa, pengen punya barang apa, pengen jalan kemana, tulisin deh di selembar kertas, dan di akhir tahun nanti coba lihat gimana hasilnya. Kebiasaan keempat yang buat hidup miskin selamanya adalah nyalahin orang terus. Sobs, pernah kan ketemu sama orang yang suka nyalahin orang lain atas kejadian buruk? Contohnya ketika gagal dapat nilai bagus saat ujian, mereka mungkin berpikir karena soalnya terlalu sulit atau materinya belum diajari di kelas. Sesekali mungkin kita pernah juga melempar kesalahan atas kegagalan kita seperti itu ya. Saya kutip dari 1% nih, dalam ilmu psikologi, perilaku ini dinamakan self-serving bias. Bias kognitif yang satu ini umum terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Kenapa orang bisa melakukan itu? Terus dampaknya apa sih buat orang yang sering melakukan itu? Self-serving bias sobs adalah kecenderungan seseorang yang menganggap kegagalan disebabkan oleh faktor eksternal. Padahal kesuksesan merupakan hasil faktor internal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertahanan untuk menjaga self-esteem atau harga diri. Pasalnya, hasil yang buruk secara tidak langsung bisa menurunkan tingkat percaya diri. Dengan begitu, mereka nih, orang-orang seperti ini lebih memilih menyalahkan faktor eksternal agar bisa merasa sedikit lega. Nah, jadi pahamkan orang yang selalu nyalahin orang lain hampir pasti bakal selalu miskin hidupnya? Ya, jadi dia ini gak pernah mau ngelihat ke dalam dirinya sendiri, gak pernah mau introspeksi. Dan sob, secara kelima tetap hidup miskin selamanya adalah menunggu keajaiban datang. Sering dengarkan candaan muda puas-puasin diri, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, mana ada yang model begini? Ini sesat mas bro. Gak ada yang namanya orang masuk surga tapi sewaktu di dunianya dia gak investasi amal soleh waktu hidup. Mana ada orang di masa tuanya sehat-sehat dan punya banyak duit, tapi waktu mudanya nggak pernah mau kerja keras. Ngimpi itu mah. Sobs, hidup miskin bisa jadi ujian, sebagaimana kaya juga ujian buat kita. Ustadz Khalid Basalamah dalam banyak tausiahnya berkali-kali memaparkan dan mendorong agar umat Islam jadi orang kaya. Dengan catatan, jadi orang kaya yang soleh tapinya ya. Buat apa juga banyak duit, tapi malah menjauhkan kita dari Allah. Sebagai penutup, ini ada beberapa hikmah tentang kekayaan dan orang soleh. Diriwayatkan dari Ammar bin As dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik harta adalah harta yang baik yang digunakan oleh orang soleh. Ibnu Abbas berkata, dirham dan dinar merupakan simbol Allah di muka bumi. Ia tidak bisa dimakan dan tidak bisa diminum. Jika kamu menginginkannya, maka kamu bisa mencapai keinginanmu. Said bin Musayyab berkata, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ingin mengumpulkan harta dari tempat yang semestinya, yang dengannya untuk menutupi wajahnya dari orang lain, untuk menyambung ikatan silaturahim dan memberikan haknya. Dikatakan kepada Abu Ziyad, kenapa kamu menyukai dirham padahal ia dapat membuatmu semakin dekat dengan dunia?
Maka Abu Ziyad menjawab, meskipun dirham membuat saya lebih dekat kepada dunia, akan tetapi ia bisa melindungiku dari kesengsaraan dunia. Dan seorang bijak berkata, barang siapa yang mampu menggunakan hartanya dengan benar, maka berarti dia telah menjaga dua hal yang mulia, yaitu agama dan kehormatannya. Masya Allah. Terakhir Imam Al-Ghazali berkata, harta benda bagaikan ular, di dalamnya terdapat racun dan penangkal. Faedah-faedah harta adalah penangkalnya, sementara bencana adalah racunnya. Barang siapa yang menguasai faedah dan bencananya, maka dia akan bisa menjaga diri dari dampak negatifnya dan akan bisa memetik dampak positifnya. Allah Ta'ala.